Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Kami bawa dua insan yang Kau kasihi, Francisco Anto dengan Anastasia Frigi Wening Pangesti. Tuhan, Kau telah mempertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita pujikan bersama-sama dengan rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Francisco Anto dan Anastasia Frigi Wening Pangesti. Anda berdua hari ini siap melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Kalau dari yang saya dapat ya dari konseling kalian dari jarak yang jauh, ketemunya gimana saya ya enggak tahu. Ceritanya gimana sih kalian kok bisa kenalan melalui internet atau dikenalkan?
Melalui apa? Oh, dikenalkan. Ya, dikenalkan, terus hubungan jarak jauh, ya. Tetapi Anda berdua harus dengan iman, dengan percaya, ya. Jadi membangun hubungan jarak jauh. Tapi kalau kalian berdua itu berdoa, jadi kalau Francisco ini berdoa, Tuhan, apakah Anastasia Prigi ini adalah tulang rusukku? Nah, demikian juga, ini manggilnya penting atau Prigi? Anastasia, oh panggilannya Anastasia. Anastasia, apa? Kamu juga berdoa, Tuhan, apakah Frans ini adalah pasangan hidupku? Ya, walaupun jarak jauh, ketika kalian mengambil keputusan untuk menikah, mesti harus berdoa. Ya. Minta kepada Tuhan peneguhan. Nah, kalau kalian sudah berdoa, kalian harus yakin Tuhan itu dengar doamu, dan Tuhan jawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Itu harus jadi dasar dalam keperjalanan hidupmu. Nanti dalam membangun rumah tangga ya tentu ada tantangan dan masalah yang terjadi. Tapi sudah yakin dan percaya, saya sudah berdoa. Aku minta pada Tuhan, Tuhan kasih aku jodoh yang tepat. Nah, harus percaya. Nanti ketika hidup bersama kalian melihat ada kekurangan, ada kelebihan, ada yang disenangi, ada tidak disukai, ya tetap ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu yang menjadi dasar nanti hidup rumah tanggamu tetap kokoh. Jika tidak tergoda kepada hal-hal yang lain, tidak pengen cari yang lain, karena saya sudah percaya Tuhan ngasih yang terbaik. Lalu saat ini Anda berdua, saya ajak Anda juga fokus kepada Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ini satu hal yang sangat penting. Apakah kau sungguh-sungguh dalam pemberkatan ini benar-benar minta berkat, atau memenuhi syarat saja? Beda sekali. Kalau sungguh-sungguh minta Tuhan berkati, ya Tuhan berkati. Maka saya ajak Anda saat ini fokus, Tuhan berkati pernikahan saya. Jika kalian berdua sungguh-sungguh, Tuhan berkati. Rumah tangga itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menciptakan pernikahan itu supaya menjadi baik, menjadi bahagia. Nah, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, ketika mempelai berdua sendiri kan tidak kurang toh, ada sesuatu. Mau bahagia ya tidak ada temennya, susah ya dipikul sendiri, dirasakan sendiri. Tapi nanti kalau suami istri mestinya menjadi lebih baik. Firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu menjadi lebih baik. Jadi Anda berdua ke depan itu rumah tanggamu mau seperti apa? Mau seperti Taman Eden atau seperti neraka? Kalau kau bangun sesuai firman Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan memberikan petunjuk dan kamu bangun sesuai firman Tuhan, ya pasti rumah tanggamu bahagia. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, saya dengan yakin saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya itu rukun dan bahagia. Kalau sampai tidak, itu berarti yang salah Alkitab. Loh ya, kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti hidupnya merukun. Dan mereka akan bahagia, walaupun tetap ada namanya masalah. Tidak sampai rusak, tidak sampai hancur. Anda berdua, ke depan itu pilihan Anda. Kalau Anda membangunnya tidak sesuai firman Tuhan, dan Anda tidak bisa rukun, itu kayak neraka. Penderitaan yang berkepanjangan. Kadang-kadang sampai tidak tahan. Karena tidak tahan, pergi ke pengadilan, cerai. Itu kan sudah tidak tahan. Tapi kalau ingin bahagia, mesti hidup sesuai firman Tuhan.
Bapak yang berdua ingin bahagia? Rumah tanggamu ingin diberkati Tuhan? Dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga itu diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Firman Tuhan ini memberikan petunjuk ya. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan juga memberikan perintah pada Yosua, kalau engkau ingin hidupmu berhasil dan beruntung, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau Anda berdua ingin hidupmu berhasil, ingin hidupmu itu bahagia, beruntung, ya hiduplah sesuai firman Tuhan. Pasti, bukan semoga. Kalau engkau sungguh-sungguh, nah kalian berdua ingin bahagia enggak? Kalian berdua ingin rumah tanggamu bahagia enggak? Kamu ingin hidupmu sukses apa enggak? Diberkati, lakukan firman Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan yang mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang padamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Tidak peduli kamu tinggal di mana. Tapi kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan berkati kamu jadi berhasil. Besok tinggal di mana? Kalimantan. Usahamu apa besok? Apa? Sawit. Maksudnya jadi tenaga di sawit atau punya kebun sawit? Apa? Tukang sawit. Oh, nah, doa, minta punya kebun sendiri. Nah, kerja sungguh-sungguh, tabung, punya tanah sedikit sih, tidak apa-apa. Tapi yang penting besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Di istri juga menjadi pendukung. Kalau dua-dua melakukan firman Tuhan berkata dua orang yang sepakat sehati. Sepakat sehati. Jadi suami istri itu harus sepakat sehati, ojo gontokan. Iblis itu suka bikin susah ya. Jadi kalau Tuhan itu merencanakan pernikahan supaya bahagia, iblis itu sukanya ngerusak. Pokoknya iblis itu suka ngerusak, sudah. Semua yang Tuhan rencanakan itu inginnya digagalkan oleh iblis. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, satu laki-laki, Tuhan sendiri berkata tidak baik manusia sendiri. Lalu Tuhan memberikan penolong. Yang dikasih satu. Dan Tuhan berkata mereka bukan lagi dua tapi satu. Kepala dan tubuh. Kalau mau bahagia ya harus itu. Satu suami, satu istri. Kalau lebih sudah pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Ayo ada istri yang mau dimadu? Mau dimadu? Enggak mau. Kalau jujur ya enggak mau. Kalau terus anak ya, juga kalau ditanya, nih bapakmu mau kawin lagi, kau seneng? Enggak seneng nih jujur saudara. Dia bisa ngerasakan hatinya ibu dia tuh bisa ngerasakan ibunya akan sakit. Enggak seneng. Mertua mana mau mantune kawin lagi, bangga, wah mantuku hebat kawin mana? Enggak saudara. Jadi semua yang tidak sesuai firman Tuhan itu tidak membawa kebahagiaan. Belum lagi kamu berapa saudara? 3 saudara wis ora akur kok. Wis sama-sama bapak ibunya sama loh. Bisa ndak akur. Apalagi kalau ada tiri
dirinya. Wong sekandungnya ndak akur kok. Nah, maka firman Tuhan itu kebenaran. Mesti kalian pegang apa yang katakan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, pernikahan itu dua orang yang dipersatukan. Mereka menjadi satu. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan. Pernah cerai kan? Ya itu masa lalu ya. Sekali ini aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar, itu pegang dulu. Kalau mau hidupnya amburadul ya sudah. Mau kawin berapa kali ya amburadul. Hidup benar, sesuai firman Tuhan, rencana Tuhan. Menikah itu anugerah Tuhan, tapi tanggung jawab Tuhan. Tidak seenaknya. Kawin, wis bosen aku tak ganti. Memangnya Tuhan seperti itu. Jadi semua orang nanti hidupnya itu dikembalikan pada Tuhan. Siapa nama? Frans. Panggilannya Frans ya. Frans, hidupmu ini kamu pertanggungjawabkan pada Tuhan. Jangan kau pikir seenaknya. Besok kan kamu dibuka toh hidupmu ini bagaimana. Kalau kamu jadi suami, bagaimana kamu jadi suami itu? Jadi suami yang baik atau jadi suami yang suka ngempeleng istri? Semua akan tertulis dalam hidupmu. Kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Istri, Anastasia, juga sama. Hidupmu yang kau persembahkan pada Tuhan seperti apa? Kamu jadi istri seperti apa? Semua. Nanti kamu jadi anak demikian juga. Terhadap orang tua hormat atau kurang ajar. Itu semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kamu ingin bahagia, ya mesti sesuai firman Tuhan. Maka perjalananmu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Jauhi hal-hal yang tidak baik. Jauhi pergaulan yang tidak baik. Karena rumah tanggamu akan jadi baik. Frans, saya enggak tahu ya, tapi kamu suka mabukan enggak? Karena orang-orang sana ya suka mabuk-mabukan. Suka mabuk enggak? Hah? Enggak terlalu, tapi mabuk kan? Nah, sekarang ambil keputusan. Saya tidak mau. Itu keputusan. Caranya bagaimana? Ya jauhi lingkungan. Teman-teman yang suka mabuk ya jangan dideketi. Ini dideketi ya jadi mabuk. Kalau deket-deket laki-laki yang suka main perempuan ya nanti mesti tularan. Jauhi. Tapi suka kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dekat orang yang kerja keras. Orang yang punya visi yang baik. Kamu nanti ikut jadi berhasil. Piye toh kamu bisa sukses. Kerjanya bagaimana? Ngikuti. Bangun pagi-pagi sudah kerja. Sampai malam. Ngirit. Ya melu. Kok masih dadi sugih? Ikuti. Jejak orang yang berhasil seperti apa? Kalau ngerti jejak orang itu hancur rumah tangganya ojo ditotke. Ya rumah tanggamu ya katut hancur. Ya ngerti rumah tangganya tidak baik ya jangan diikuti, jangan ditiru. Tapi lihat sisi yang baik. Nah mau rumah tanggamu bahagia, nah ikuti firman Tuhan. Buka pita yang merah. Nih pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah ditemukan? Matius pasal 22 ayat 37. Ya. Tuhan suatu saat Tuhan ditanyai ya, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Ini sengaja tanya Tuhan. Dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Hukum pertama jangan ada ilah lain. Hukum kedua jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum ketiga jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Akhirnya nyebut nama Allah sesuka-sukanya.
Itu dipertanggungjawabkan. Kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas itu dua saja. Jadi dalam hidup kita ini hanya ada dua hukum saja yang menjadi standar dalam hidup kita. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan pertama katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Tuhan sudah buktikan. Karena semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa juga salah satu rumah tangga banyak yang hancur. Semua manusia, jadi semua yang lahir dari benih Adam, dari manusia pertama Adam sampai terakhir, semua berdosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Kalau dilihat ya sama. Mereka orang-orang berdosa. Orang yang tidak benar jalannya juga, semuanya. Maka Allah itu kasih. Dosa tetap dosa. Allah itu adil. Dosa ya tetap dosa. Hukumannya ada, mati dan masuk neraka. Jadi kita semua benar. Kita ini sudah dihukum oleh Tuhan. Sudah dijatuhi hukuman. Kita satu hari pasti mati. Itu kan hukuman karena dosa. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu, manusia tidak akan mengalami kematian. Tapi karena dosa, maka semua manusia jatuh dalam dosa dan mati. Dan kemudian masuk neraka. Tapi Tuhan itu kasih. Tuhan tidak rela manusia itu masuk neraka. Kematian harus terjadi. Kematian tubuh harus terjadi. Tapi kematian roh, kematian manusia sejati kita Tuhan tidak inginkan. Sebab manusia tidak mati dalam yang kekal, masuk neraka. Maka Tuhan sendiri datang menjadi sama dengan manusia. Itu Tuhan Yesus. Dia bukan benih dari laki-laki. Dia bukan benih dari Adam. Tapi adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Itu sebenarnya Adam yang kedua. Adam yang pertama juga bukan dari laki-laki. Tuhan ciptakan langsung jadi manusia. Tapi jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan adil. Manusia berbuat dosa, manusia harus bertanggung jawab. Tapi tidak ada yang benar. Ya sudah, Allah sendiri yang rela jadi manusia. Dan Yesus datang dalam dunia tidak melakukan dosa, tapi nanggung dosa manusia. Adam berbuat dosa, dia buat dosa, Allah yang menanggung dosa. Karena kasih-Nya. Jika semua manusia yang diselamatkan, nanti hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan amal kita. Bukan kesalehan kita. Bukan kebajikan kita. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan? Semua ya dari Tuhan. Kalau nanti kamu sukses, kamu kaya, terus ada bencana, kamu ngasih sembako banyak, jangan bangga. Wah, saya sudah melakukan amal yang banyak, pasti masuk surga. Tuhan berkata, lu sing kamu rezeki siapa saya? Kok kamu bangga-bangga dengan amalmu dari mana? Wong itu semua ya sing ngasih saya. Kalau Tuhan tutup pintu berkatmu, kamu mau kerja kayak apapun kamu tidak akan berhasil. Tapi kalau Tuhan berkati, bahwa orang lain jahat kayak apapun ya tetap kamu berhasil. Nah, hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan yang bela hidupmu. Kalian berdua ingin bahagia, nomor satu hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadahmu?
Bagaimana sikap hatimu terhadap Tuhan? Benarkah engkau itu percaya Tuhan ada? Frans, percaya Tuhan ada? Sungguh? Tuhan Maha Tahu, betul? Maha Hadir, Maha Kuasa. Jadi ini kamu melakukan dosa, Tuhan tahu enggak? Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kowe wani apa ora? Nah, ini berapa? Ini kowe takut akan Tuhan, selamat. Tapi banyak orang nekat. Selingkuh, korupsi, menipu, melakukan kejahatan, karena tidak takut be Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, pasti jalannya lenceng. Tidak usah apa-apa, pasti jalannya lurus. Ameng ngapusi, waduh Tuhan tahu. Mau selingkuh, digoda perempuan lain, Tuhan tahu. Nah, dan itu merusak. Maka Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut Tuhan. Karena besoknya bahagia. Harus nyadari, Tuhan tahu. Nah, ketika kita demikian, kita mengandalkan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Percaya minta pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Minta Tuhan memimpin hidup kita. Jalan sesuai firman Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati, pasti. Alkitab itu mengisahkan semua orang yang berjalan dalam firman Tuhan itu diberkati. Tapi kalau nasar ya menderita. Ya gitu aja. Sudah gitu aja. Natasha, itu bapak ibumu. Oh bisa berdiri sebentar Bapak Ibu? Ya. Saling berhadapan. Ya. Sudah berapa tahun nikah? 25 tahun. Ya. Sudah 25 tahun hidup bersama-sama. Masih ada sisa hidup bersama-sama berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun yang lebih indah. Lebih menyenangkan. Sekali lagi ya, suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Jadi kalau suami nyakiti istri, jangan berpikir si istri yang sakit, awake dhewe ya lara. Karena suami istri itu jadi satu, jadi jangan saling melukai. Jangan saling menyerang. Tapi saling menyayangi. Itu bahagia. Sudah 25 tahun ya. Ucapkan terima kasih sama istri dulu. Aja Salman tok ya toh. Terima kasih engkau telah menemani aku. Sampai terharu ya. Nah, Ibu juga terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak yang baik buat anak-anak. Terus tidak baik untuk Ibu. Ya. Tapi perhatikan ya, orang tua selalu ke anak. Untuk diri sendiri kadang-kadang tidak dipikirkan. Begitu lihat suaminya sayang be anak, istri itu sudah senang sampai tidak mikir. Terima kasih Pak suamiku, engkau sudah memperhatikan anak-anak. Tidak mikir untuk diri sendiri. Itulah orang tuamu. Orang tua itu mikir gitu. Kalau sedang dalam keadaan terpepet, ada makanan sedikit, mesti yang dikasih anaknya dulu. Nah, ingat, orang tua mengasihi anak-anaknya, ya, berjuang. Natasha, Bapak Ibu itu rukun apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Paling tahu. Kalian besok menikah sama demikian. Nanti anak-anak paling tahu. Bagaimana kamu Bapak Ibu? Kamu hidup rukun atau banyak bertengkarnya? Anak itu ngerti. Nah, Natasha, kau bangga dengan Bapak Ibu? Ketika orang tua hidupnya baik, rumah tangganya baik, itu jadi berkat untuk anak-anaknya. Mewariskan berkat untuk anaknya. Ketika Natasha diramal, dipinang sama Frans, mesti orang tuanya tanya, "Ki calon mantuku anak siapa? Rumah tangganya seperti apa?" Oh Bapak Ibu itu, oh baik.
Nah gitu. Jadi orang rumah tangga yang baik, anakmu besok demikian. Nanti nek kerja gitu tanya, bapak ibumu siapa? Oh itu, aku kenal wongnya apik. Wah anaknya mesti apik. Lebih mudah. Waduh bapak iku wis gaene ngapusi. Waduh ojo wis anake iku ya melu-melu ngapusi. Saudara, rumah tangga itu seperti itu, bangun yang baik. Ya 25 tahun ya Bu. Ya sekarang Pak, beri ciuman yang manis istrinya, dipeluk dicium. Silakan, silakan Pak, dipeluk dan dicium. Iya, ibu ini kelihatan manis ini, masih sering dicium bapaknya ya, betul Bu? Enggak pernah. Waduh, enggak pernah, tapi pengen Bu? Enggak. Waduh, kok gak pengen? Semua istri jana seneng ya, kalau dengan tulus mulai dicium Pak, disayang-sayang. Ucapan kasih sayang, pelukan, ciuman, itu bahagia. Dan itu menolong untuk hidup setia dengan pasangannya. Kalau sudah mendua, nyiumi yang lain, nah itu bahaya. Bahaya itu. Maka pasanganlah. Silakan duduk. Ya. Anda mau bahagia, nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Nomor 2, hubungan kalian. Contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu suami istri. Sudah berapa tahun Pak bisa berdiri sebentar? Iya. Ini Bapak Ibunya Frans. Oh, saling berhadapan Pak. Sudah berapa tahun menikah Pak? 42. Wah, 42 tahun. Ya, sudah jalani 42 tahun. Bu, waktu pertama kali menikah Bapak ganteng enggak? Ganteng. Sekarang? Ganteng tetap. Oh, ganteng. Itu yang tidak membuat goyah. Nah, mesti gitu. Suami istri harus gitu. Nah, Pak, waktu menikah istri menarik enggak? Menarik Pak. Sekarang? Ya tetap Pak menarik. Iya, ada yang menarik kepada yang lain repot saudara. Ini rusak saudara. Harus tetap menarik. Ya, 42 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 15.000 hari. Jadi tebel ceritanya. Pak, Ibu galak apa enggak? Ya biasa Pak, kita kan manusia punya perbedaan memang. Tapi kita kan dididik oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa mudah saling memaafkan dalam segala sesuatu. Itu, jadi Ibu ya sok galak ya Pak? Ya, bukan galak Pak, kita kalau memang namanya manusia kan Pak, kita kadang sering lalai lah. Yang banyak lalai bapaknya apa ibu Oh bapak Ya Pak, sekarang ucapkan terima kasih sama istri sana. Dilihat dulu istrinya. Ya sudah Pak. Orangnya gimana Pak ini? Terima kasih. Oh. Pakai bahasa Jawa. Terima kasih pada istri yang tercinta, yaitu selama 42 tahun kita hidup bersama, melewati segala tantangan, rintangan, walaupun sering badai menerpa kita, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai. Bu, ucapkan terima kasih juga sama Bapak. Terima kasih suamiku yang tercaya. Aku bersyukur dan terima kasih padamu. Karena Tuhan Yesus selalu dalam rumah tangga kita, mendidik kita, menuntun kita jalan yang benar sampai anak cucu kita nanti.
Makasih suamiku. Gitu aja. Iya. Bapak Ibu meninggalkan teladan anak-anak dan sampai cucu nanti. Ya. Silakan Pak dicium istrinya. Iya, iya. Ini benar-benar mesra ini ya. Jadi Frans besok gitu ya. Rumah tanggamu harus gitu. Kalian berdua membangun rumah tangga. Lihat orang tuamu membangun dengan baik. Jangan ikuti hal-hal yang lain dunia, tetapi sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan pasti bahagia. Ya, Natasha, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Frans? Manut sama suami, Pak. Manut suami. Iya. Terus sama apa lagi? Jadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anak nanti. Kalau kau lakukan itu, kira-kira suamimu bahagia enggak? Mungkin bahagia. Ya, harus mantep, bahagia. Nah, kalau kamu jadi istri, kamu berjuang, aku ingin suamiku bahagia. Maka yang kamu pikir pasti untuk suamimu. Nanti kalau kalian hidup bersama-sama, dari keluarga yang berbeda, dari jarak yang jauh, pola hidup berbeda, pola makan mungkin berbeda, tapi belajar ingin menyenangkan suami. Maka ketika suami bahagia, kau ikut bahagia. Frans, bahagia enggak kamu punya istri Natasha? Bahagia, Pak. Lalu apa yang kau lakukan tuh Natasha? Tanggung jawab lahir batin dalam keluarga, Pak. Wah, sip. Tanggung jawab lahir batin. Nah, lahirnya apa? Lahirnya ya memenuhi segala kebutuhannya, Pak. Nah, sip, memenuhi segala kebutuhan. Sudah kerja? Sudah, Pak. Nah, berapa yang kamu kasihkan Natasha? Sebagian Pak semua? Semua, Pak. Iya. Iya, itu ya, bukti. Ya. Karena firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi Tuhan, mengasihi jemaatnya, sampai rela berkorban." Suami yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, pasti akan berjuang berkorban demi kebahagiaan rumah tangga. Saya percaya bapak-bapak ini berjuang bekerja keras untuk istri dan anak-anak. Dan dia bahagia ketika bisa membawa keluarganya dalam anugerah. Ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga ibu-ibu sudah melakukan, mendampingi suami sehingga suami menjadi berhasil karena ada istri. Jadi kalau suami sukses karena ada istri yang menjadi penolong pendukung. Kalau istri sukses karena ada suami yang takut akan Tuhan. Jadi itu satu hal ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, istri tunduk, suami mengasihi istri. Jadi anak tunduk pada orang tua, hormat pada orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Nanti kalau kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab membesarkan putra-putrinya, putra-putrimu menjadi anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan. Sehingga dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga anak-anak ilahi, bukan anak-anak tanpa amburadul, tapi anak yang takut akan Tuhan. Karena rumah tangga kalian diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya. Alkitab ditaruh, saling berhadapan, saling berpegangan tangan, tangan dua. Ya, kalian secara fisik bertemunya boleh dikata baru beberapa kali ya. Mungkin 10 kali belum ada ya, belum ada. Nanti ketika engkau hidup bersama-sama, satu hal, ingat terus pegang firman Tuhan. Anda harus memiliki, aku ingin rumah tanggaku bahagia. Ini harus jadi prinsip, aku mau rumah tanggaku bahagia. Aku mau buat pasanganku bahagia. Jadi seperti itu. Jadi suami, aku mau istriku dan anak-anakku besok bahagia. Pasti engkau jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan bekerja sungguh-sungguh. Kau akan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kau berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Lalu Natasha, kalau kau jadi istri demikian juga.
Aku mau rumah tanggaku bahagia, aku mau suamiku bahagia, anak-anakku bahagia. Aku jadi istri yang menjadi penolong, ngatur kehidupan rumah tangga, ngatur keuangan dengan baik. Sehingga suami juga tidak kekurangan keberuntungan. Dan pada akhirnya kalian bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Sungguh-sungguh, apa Tuhan perintahkan, lakukan. Hidupmu akan bahagia. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdoakan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang Kau kasih, Francisco Anto dengan Natasha Friki Wening Pangesti. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikat janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikat janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua tetap saling berhadapan untuk menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikat janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksimu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Francisco Anto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Francisco Anto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anastasia Prigi Wening Pangesti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan, Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Anastasia Prigi Wening Pangesti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anastasia Prigi Wening Pangesti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Francisco Anto yang berada di hadapan saya mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dan dalam keadaan sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang akan takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Frans, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan. Ya, begini kan sih, ya. Demikian Frans mengungkapkan bahwa engkau mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Natasha, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya. Silakan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya mempelai berdua untuk naik datang pada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua
dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Terima setiap berkat Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Francisco Anto dengan Natasha Prigi Wening Pangesti, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan, kuduskan. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, berkat-berkat dari Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Francisco Anto dengan Natasha Prigi Wening Pangesti di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Francisco Anto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Natasha Prigi Wening Pangesti, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui hidupnya anggur yang manis mengadam rumah tangganya. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah Gloria dalam rumah tanggamu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdoa bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai turun kembali. Ya, bersama-sama. Ya. Francisco dan Natasha. Tetap berdiri. Ya. Saling berhadapan. Ya. Kalian sudah jadi suami istri. Sudah jadi satu. Jadi kepala dan tubuh. Sekali lagi, buatlah pasanganmu bahagia. Jadi lebih kalau jalan gitu ya gandengan gitu ya. Nanti turun sak karepe dhewe ya. Gandengan tangan sing mesra gitu ya. Kalian sudah dengar firman Tuhan. Tapi yang penting jadi pelaku firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia, Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Demikian juga Anda berdua. Francisco, engkau jadi suami adalah melayani kebutuhan istri. Demikian juga Natasha. Kau jadi istri adalah untuk melayani suami. Kalau kau saling melayani, kau pasti bahagia. Saya ajak kalian praktek ya. Saya punya roti ini. Silakan ngambil satu-satu, langsung dibuka aja. Ya. Ya. Pernah suap-suapan enggak? Enggak, Pak. Oh, belum ya? Nah, ini pertama kali lah karena jarang ketemu. Hampir enggak pernah ketemu ya. Nah, tapi ini saat yang indah bagi Anda berdua. Ungkapkan cinta kasihmu kepada pasanganmu ya. Ini sebagai simbolis ya. Nah, silakan Frans berikan roti ini dengan mesra. Ya. Hah? Oh, masalahnya gini-gini tak jari ya. Kamu mundur sedikit. Nah, gitu. Terus kamu berlutut. Ya, berlutut. Ya. Terus roti ini diangkat tangan dua. Nah. Terus kayak kamu. Karena kalau manggil Natasha gimana? Dek. Dek, ini roti untuk kamu, sayang. Makasih. Iya. Gimana? Seneng kamu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seneng enggak? Iya, Pak. Besok suruh gitu lagi ya. Ya. Sekarang ganti Natasha. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami. Ya, dirangkul suaminya. Suaminya dirangkul. Kuwi nyekel pundak, nyekel lengan kuwi, dirangkul. Nah, lehernya gitu. Ya. Kalau manggilnya gimana? Mas. 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 Ayo ngomong yang baik. Mas coklat. Nah, kalau gini kan tidak akan bertengkar. Jadi buat segala sesuatu yang menyenangkan. Jadi bangun rumah tangga itu jangan bikin masalah, jangan bikin sakit pasanganmu. Ingat ya, jadi suami istri jangan bikin sakit hati pasanganmu. Tapi buat pasanganmu bahagia. Ingat, tubuh itu suami istri seperti kepala dan tubuh. Kalau istri bikin masalah, bikin suaminya mumet. Tapi demikian juga jadi bapak kalau banyak tingkah laku marahi bojone sakit bentar. Mesti harus bangun dengan baik, sehat semuanya, bahagia semuanya. Ya, sekarang rotinya ditaruh dulu. Natasha pegang pundak suamimu, tangan dua, aja lihat saya, lihat bojomu. Nah, dilihat, inilah yang akan jadi teman hidupmu.
Kau akan hidup bersama-sama dengan dia. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak tahu berapa lama kau hidup bersama. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan pegang pinggang istrimu. Frans, Natasha itu adalah teman hidupmu. Jadikan dia teman. Sayangi, buat dia bahagia. Kamu ingin berjuang untuk membahagiakan istri? Ingin, Pak. Natasha, kalau kamu bahagia ya juga jaga diri ya. Iya, Pak. Karena bahagia terus makin tambah lemu ya. Berarti ini gembira mangan terus ya tak? Lu tenang lah ya tak? Ini susah lah langsung kurus gitu ya. Nah harus Pak jaga tetapan ya. Bu, ini mulai umur berapa mulai gemuk? Loh 23 lagi wae no. Wah, suka makan apa terakhir? Banyak, Pak, yang saya sukai. Banyak sih sukai. Gampang ya. Iya, silakan Frans, berikan ciuman yang manis. Inilah teman hidupmu. Sayangi, sukai, maka engkau hidup bahagia. Silakan dicium dengan penuh kasih sayang. Iya, pipi kiri kanannya. Ya, iya. Sekarang ganti Natasha yang cium suami. Kening pipi kirinya. Ya. Gimana kalian seneng? Nah, yang menyenangkan dilakukan ya, yang tidak menyenangkan jangan dilakukan. Wis bokai tondo lho. Iya. Silakan mempelai berdoa. Dari gereja akan memberikan akte. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya. Bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan persembahan kasih, persembahan sulung, ya bersama-sama. Ya. Ini di sini ya. Bersama-sama. Ngadep kamera ya, kalian ngadep kamera ya. Nah, ya gitu. Tangan ya bersama-sama dengan iman, dengan penuh rasa syukur. Biarlah itu menjadi benih sulung, benih yang diberkati oleh Tuhan dan akan terus berbuah dan Anda akan menuai dalam kasih Tuhan. Ya. Silakan mempelai berdua saat ini datang pada orang tua, ya silakan. Anto, Frans, Anto silakan ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tua. Silakan ucapkan terima kasih. Berdiri dulu enggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih pada orang tua, Bapak dan Ibu yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan sampai saya bisa seperti ini. Dan saat ini saya mau mohon maaf atas apa yang salah yang sudah saya lakukan. Dan saat ini saya memohon doa restu kepada Bapak dan Ibu orang tua. Semoga pernikahan saya nanti diberkati. Ya, silakan Bapak atau Ibu ngasih nasihat. Terima kasih kepada anakku yang kusayangi. Saya sebagai orang tua juga merasa bersyukur dan juga saya sudah memaafkan segala kesalahan
karena saya juga sebagai orang tua tidak lepas dari segala kekurangan atau kesalahan saya. Karena kita sebagai manusia biasa tentu kita pasti ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya doakan anakku berdua dalam melaksanakan atau melakukan tugas pernikahan ini, semoga pernikahan ini menjadi awal dan akhir itu sampai selama-lamanya. Mungkin ya. Semoga dalam perjalanan hidup nanti kelak menjadi orang yang bahagia dan sukses di dunia maupun nanti di dalam rumah Tuhan Yesus. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Dan silakan orang tua memberikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Cinta itu lemah lembut, menantu dengan mertua sudah menjadi satu dalam kasih Tuhan. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Natasha di hadapan Ibu. Ya, Natasha di hadapan Ibu, ya. Ya, ya, ini ya. Ibu, ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu ya. Selama ini pun cukup tes apa? Sakit saya, terus enten suami, nyuwun doane. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat? Anakku Anastasia, mungkin Bapak dan Ibu telah banyak melakukan hal yang salah dan kurang berkenan di hati. Bapak dan Ibu mohon maaf, dan hanya Ibu dan Bapak berpesan kepada kalian berdua, berjalanlah pada jalan Tuhan dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, selalu dalam harapan, iman, dan kasih selalu kau pegang. Hanya itu pesan Bapak. Dan semoga engkau akan menjadi keluarga yang bahagia, damai, tentram, dan untuk selamanya. Dalam nama dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Dan silakan orang tua memberikan doa restu. Lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita.
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Francisco Anto dengan Anastasia Priki Wening Pangesti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Francisco Anto dengan Anastasia Priki Wening Pangesti. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahtera yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan, hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa dalam pimpinan dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah berkorban membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya. Dan juga biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami yang hadir saat ini. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar senantiasa ada dalam sukacita. Dan juga sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara